Masya Allah, tabarakallah. Video ini sampai ke tangan Anda karena Allah. Tonton terus, jangan di skip. Jangan lupa like, subscribe, lonceng Yang notifikasi, sama-sama kami hormati Bapak klik Ketua like Desa 4 sebagai beserta sedekah jajaran. Anda. Terima kasih. Yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Masjid beserta perangkatnya, para imam dan jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada malam hari ini kita masih bersama untuk melaksanakan sholat tarawih. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk 7 menit ini hanya istirahat karena tadi sudah makan bubur, ya, kolak, buah-buahan. Nah, ini istirahat. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, maka landasan kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa itu dasarnya? Allah memanggil orang-orang yang beriman. Kata-kata wahai itu sentuhan. Ini Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu, ya. Untuk memanggil anak, buatlah kata-kata yang sejuk. Karena kalau bulan puasa ini kita menerima ini sebenarnya safari Ramadan santri, kita menerima informasi. Kita sudah tahu, mengingatkan kita. Puasa semuanya kita tahu, yang buatan puasa ini, itu dan sebagainya. Tinggal memantapkan. Maka surga akan merindukan pertama orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Udah lintas sebagai petunjuk. Nah oleh karena itu di masjid kita ini tadarusnya jalan. Ya Bapak Mursyid, jalan. Baca Al-Quran. Kita Bapak dan Ibu prihatin melihat anak-anak muda sekarang itu belajar ke sekolah pesantren, ke agama itu jangan sekali. Karena saya mantan dari Ismail 5, kebanyakan penduduk di Beagombel, Jogeber ini. Ya. Saya lihat sekian persen yang bisa membaca Al-Quran. Maka waktu itu saya buat untuk anak-anak yang tamat di Ismail 5, maaf Bapak Ibu ya, supaya harus bisa baca Al-Quran. Maka itu kami buat ke masjid untuk mendidik anak, diprotes oleh warga setempat. Saya pertanyakan, ini mendidik anak, Pak kalau libur bagaimana? Bisa dipertahankan. Nah ini para pemimpin kita, tanggung jawab kita dalam membina anak-anak kita. Ini puasa. Itu surga yang akan menghidupkan orang-orang membaca Al-Quran. Kita tidak heran Bapak Ibu, kenapa anak muda berkeliaran di sini. Seharusnya, ya, ini mudah-mudahan pengurus di sini tidak mengusir anak-anak kita. Kalau saya kata, biarlah. Cuma kita sebagai orang tua tegur mereka jangan sampai dia ribut. Nah kalau ribut itu wajar saja kena anak-anak. Tapi saya tertib ini dulu. Ini enggak, anak enggak boleh. Kapan dia betah di dalam masjid? Kalau enggak mulai dari sekarang, kita rasa kita sendiri. Kan ada suatu lagu kan? Kalau sudah dewasa masuk masjid, bagaikan burung dalam saka kelepar terus keluar. Nah oleh karena itu tanggung jawab Pak RT, tanggung jawab pengurus masjid. Pengurus masjid jangan sebagai tanggung jawab, oh saya yang ngurus masjid ini. Memang saya terkenyang juga melihat masjid Bapak. Terus saya ini masuk agak kelelahan melihatnya. Masjid sebagus ini tidak diisi. Untung penumpang ini masih banyak. Ya. Makmur masjid adalah kewajiban dari kita. Dan mungkin orang lain, terutama tetangga kita di sini. Yang kedua, surga akan merindukan orang-orang yang mau dermawan, berwakaf, berinfak, bersedekah pada bulan Ramadan. Kotak bergulir Bapak dan Ibu diisi, dilatih dengan anak kita. Kita kalau menitipkan duit kan duit kecil kita ambil ya, siapapun orangnya. Pernah terjadi Bu, ini bukan cerita saya. Ini ibu-ibu paling banyak masuk surga. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu melayani bapak-bapak untuk berbuka puasa. Masa ini beli ini. Kalau kita bapak penonton, ada juga yang mau bantu ibu-ibu, tapi jarang sekali.
Maka ibu-ibu didahulukan masuk surga, tapi juga banyak masuk neraka. Ibu yang seperti apa? Ibu-ibu yang sering merumpi. Nah, ini terbalik. Nah, oleh karena itu ibu, terutama ibu-ibu sebagai obor rumah tangga terhadap anak, kalau ada cucu-cucu yang tidak melahirkan anak lagi, ya, kalau masih ada anak kecil, titipkan dengan dia, nah, tolong di masjid nanti masukkan ke kotak. Kotak kita sini sudah tidak? Sudah. Nah, titipkan. Itu melatih dia bersedekah berinfak mulai dari dini sekarang. Saya melihat di TK sekarang, ya, kebetulan ada cucu saya di TK, minta duit 1.000 apa? Kenapa? Bunda kami suruh minta. Wah, ini bagus sekali. Makanya kalau bisa, kalau dulu ada pendidikan itu, anak-anak disuruh ke masjid, terutama bulan puasa, ada buku Ramadan. Tujuannya itu melatih bapak-bapak, ya mohon maaf tanda kutip, tidak sanggup mendidik anak sepenuhnya. Kalau ada bapak-bapak yang sanggup mendidik anak sepenuhnya, diri sekolah sendiri. Tidak ada. Kadang-kadang anak kita tidak mau dididik yang kita di orang lain segan. Maka latihlah anak-anak kita itu berbakat berinfak. Ada orang kaya tapi enggan berwakaf. Ada kita yang orang miskin mau berwakaf. Nah ini. Nah oleh karena itu tumbuhlah itu. Yang berikutnya, surga merindukan orang-orang yang mau berbagi kasih sayang. Bagaimana? Terutama pada bulan Ramadan. Misalnya ibu-ibu, ini sudah hampir terlewat bu ya. Misalnya ibu-ibu berbagi ke tetangga, kadang-kadang enggak juga bu. Ini konsep bu, ya. Bapak, ini terjadi juga, bukannya cerita saja. Kita mau berbagi ke tetangga. Apakah berbentuk batu es yang ringan atau yang lain? Datang si bapak sebelah, dikembalikannya. Mudah-mudahan sini juga tidak terjadi. Pas sudah, saya mampu juga beli batu es. Padahal bukan itu wujudnya. Nah ini, kepada kita yang walaupun kita misalnya di tetangga itu kita lebih daripada kawan, katakanlah kaya, kalau kawan ini membagikan, terima dia ikhlas. Soal dimakan atau tidak, diminum atau tidak, itu soal kedua orang tidak tahu. Nah ini etika dalam Islam. Maka Rasulullah SAW mengajar kita dalam sistem halaqah, memakai sistem musyawarah. Bapak dan Ibu, saya ingatkan kepada pengurus masjid, jarang sekali pengurus masjid yang akur. Mudah-mudahan sini tidak. Kenapa saya berani menyampaikan demikian? Karena banyak masjid yang sudah saya urus dan motivasi saya yang membangun. Jarang sekali. Makanya Bapak dan Ibu, terutama Bapak, kalau kita sudah kembali ke masyarakat, ke RT, tertinggi adalah RT. Apapun pangkat jabatan kita, maka etika di dalam agama kita sudah ada. Kalau ini kita laksanakan Bapak dan Ibu, kita tidak akan melihat, ya, tidak ada gunung yang tidak bisa diruntuh dalam bahasa adatnya, ya. Tidak ada rumah yang tidak bisa timbul. Budaya gotong royong kita timbulkan. Nah ini harus kita kembalikan pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ini kita laksanakan, jemaah masjid kita ini akan lurus semua. Kadang-kadang yang bersaing imam dengan imam, ya. Ini terjadi juga di tempat, nah, katakanlah tempat kami. Imam ada 7. Kalau saya mengatur itu, mohon maaf, ada pendatur imam. Pendatur imam di belakang sejadah untuk mengatur lalu lintas imam. Kalau tidak itu dia ada yang hobi istilah ke depan terus. Sehingga imam lain, Pak, dia itu terus jadi Pak. Jadi konslet juga. Apalagi mengurus umat tidak sama dengan mengurus ayam skandar. Kalau ayam skandar kasih makan dia masuk semua. Kalau umat pemikiran berbeda. Multi kita di sini. Kalau tidak ada pemimpin, terutama Pak RT harus sejalan dengan pengurus masjid dalam ini. Jangan dipasang saya lah yang hebat. Karena kalau tidak saya tidak akan jadi itu kan. Maka Rasulullah sudah mengingatkan sistem.
Barangkali itu yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu jemaah sekalian dalam kemantapan kita beribadah agar kita menjadi orang-orang yang bermau berwakaf, berinfak dan peduli sosial terhadap tetangga kita. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatul Fitri ajakumullah.